warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta izin, ini saya sedikit bincang-bincang saya dari Nasi. Bahwasanya ini sebagai kepala sekolah ya bagi ya, kadang kepala sekolah itu mengalami sebuah atau mengambil keputusan yang sangat dilema. Artinya dilema itu mengambil keputusan apa benar, karena di sini bukan benar dengan salah, tetapi benar dengan benar. Jadi semua alasannya itu kira-kira pengalaman apa ataupun kejadian apa yang menurut Haji karena mengalami sesuatu dilema pengambilan keputusan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dipercayanya. Kita ngambil contoh dari kelas 6. Harusnya itu anak yang malas itu kan setidak-tidaknya itu banyak meninggalkan pelajaran, apalagi orang tuanya yang beban sama bapak ibunya, akhirnya anak itu berantak. Kalau memang ya anak itu tidak sekolah, kasihan, lihatnya istilahnya tinggal menunggu kelulusannya aja. Jadi ya terpaksa anak itu ya karena melihat kasihan terpaksa dan disuruh masuk lagi, suruh belajar lagi, terus akhirnya ya sewaktu-waktu ya nurut dan anak itu ya ada perhatian. Mudah-mudahan aja anak tersebut itu walaupun malas sekolah selama 1 bulan atau orang tua, tetap saya sebagai kepala sekolah atau penanggung jawab, insya Allah ya akan saya beri akan saya beri keputusan bahwa anak tersebut itu suruh lanjut ikut. Selama ini bagaimana bisa mengidentifikasi kasus-kasus di mana itu adalah sebuah dilema, ada yang identifikasi bagaimana cara mengetahui itu adalah identifikasi dilema anak yang benar atau rujukan moral misalnya orang tuanya si tadi datang ke Allah Muhammad itu biarkan dia terpilih, itu kan rujukan. Bagaimana dia mengidentifikasi permasalahan tersebut, dilema atau rujukan? Untuk permasalahan yang dilema, istilahnya buah semalakama. Kalau memang ada sesuatu hal yang terjadi begitu, tetap aja ya diterima tetap aja diterima karena serba salah, tapi ya isinya yang benar semua. Ini ya istilahnya ya bagus, ya dia benar. Kalau kita milih B, ya benar. Contohnya guru di sekolahan. Nah, ketika itu guru di sekolah itu ada izin 2. Nah, pas izin 2 karena itu satunya sakit dan satunya lagi itu menunggu kakaknya sakit lagi. Nah, udah di sekolahan, dia minta bantuan. Dari sekolahan minta bantuan karena dari rumah minta bantuan karena berhubung merasa sendiri di rumah, hanya minta bantuan ke guru sekolahan lagi di sini, minta lagi pada guru yang ada di sekolahan. Kalau tidak diizinkan, kasihan, itu merasa kasihan. Kalau diizinkan, ya anaknya ditinggalkan, sangat dilema sekali itu. Sangat dilema sekali. Jadi akhirnya saya ya tetap mengizinkan. Dan nanti kalau sudah selesai, kalau sudah mengantar nanti kembali kepada sekolahan. Selama ini nih Bu Haji dari kepala sekolah, bagaimana ya Bu Haji mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama, tapi sama-sama benar dan mengandung kebijakan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan keputusannya dengan inisiatif, dengan pemikiran, ada asumsi atau mustakat dan musyawarah, karena belas-belasan ini
ibu mau ambil keputusan kalau dua-duanya itu benar, itu bagaimana gitu? Kalau memang ada permasalahan semacam dilema, dua-duanya itu benar, ya secara pikiran, kalau itu bagus ya tetap saya izinkan. Kalau tidak diizinkan gimana? Kalau diizinkan gimana? Terpaksa kita ambil yang positifnya, ya insya Allah saya izinkan. Jadi ya tetap dalam hal dilema begitu dilihat alasannya, gimana alasannya. Tapi kalau memang ya banyak positifnya, kita ambil yang bagusnya. Nah, jadi yang selama ini selama Bu Haji menjadi kepala sekolah, hal apa saja yang sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus misalnya misalnya hal-hal yang dianggap efektif, misalnya tadi ketika saya mengambil keputusan A, tadi yang misalnya izin, saya izinkan dan pada selesai langsung kembali ke itu adalah sebuah yang ada lagi ya selain yang tadi itu tindakan lebih efektif untuk Bu Haji dalam mengambil sebuah keputusan di Medan. Ya kalau kita menghadapi yang dilema begitu, ya saya pikir lagi, saya hitung lagi, ketika masuk akal, walaupun dalam keadaan dibutuhkan juga, kalau memang ya istilahnya dilihat dari segi yang satunya lagi itu ya membutuhkan lagi, akhirnya terpaksa saya mengizinkan. Nah, selama ini Bu Haji menjadi saat mengambil keputusan, ada nggak jadwal misalnya saya mengambil keputusan setiap hari Senin ataupun kondisional aja gitu, dan ada jadwal nggak gitu, barangkali saat mengambil keputusan apakah saat mendadak saja atau misalkan ketika ada teman guru mengadakan ibu, udah nanti keputusannya minggu depan atau minggu depan, mereka sering dijadwalkan apakah langsung dikasih keputusan atau kami jadwal itu langsung keputusan. Langsung keputusan. Tidak menunggu jadwal, jadi langsung dijawab dan langsung diberi keputusan dan langsung ketika itu ya permasalahannya langsung dipecahkan. Langsung dipecahkan. Jadi setiap Ibu Haji mengambil keputusan seperti ini, ketika ada sebuah dilema yang berkaitan dengan yang bersangkutan, berarti baik itu langsung mengambil keputusannya saja di mana yang terbaiknya bagi. Ada nggak orang atau faktor yang bisa mendukung Ibu Haji atau membuat Ibu Haji muda dalam mengambil sebuah keputusan? Misalnya saya selama mengambil keputusan selalu berpatokan pada kata-kata kulit misalnya, atau saya mengambil keputusan berdasarkan masukan dari komite atau yayasan, atau saya ambil keputusan itu berdasarkan hati saya apa gitu yang bisa membuat Ibu Haji muda bisa ada orang lain atau faktor yang lain yang bisa membantu Bu Haji untuk mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan itu ya kalau memang ya ada info atau ada soal saran baik dari komite atau teman sejawat atau bersama kepala sekolah, kalau memang ini bagus saya ambil. Apalagi itu istilahnya dari teman sejawat, dari anak-anak pun atau di bawah itu pun, kalau memang ya itu hasilnya baik, hasilnya benar, saya ambil. Selagi untuk kebaikan. Nah misalnya ini Bapak sebenarnya ada sebuah permasalahan dilema. Masalah itu misalnya dipublikkan, di-share di grup masalah Ibu Haji dengan guru atau dengan siswa, tetapi masalah itu dipublikasikan ke media sosial, misalnya bisa WA, bisa Facebook. Pendapat Bu Haji, Ibu Haji setuju nggak dengan seperti itu? Nggak setuju. Pasti kalau itu ketika masalah problematika yang menyangkut ibu saat mengambil keputusan, jadi ketika di-share ke dalam sebuah media sosial, berarti berarti gitu ya. Lebih baik kita musyawarahkan dulu dengan yang bermasalah. Nah, jangan dulu langsung di-share atau di Facebook atau di WA. Ya, itu kurang bagus lah. Lebih baiknya kita musyawarah dulu. Nanti kalau memang dia masih belum puas atau apa, mengundang orang yang termasuknya bisa dijadikan panutan atau orang tua atau istilahnya orang yang bijak. Jadi ketika ada
permasalahan itu juga langsung ke bisa ke sebuah kajian ya. Jadi Iya. diselesaikan dulu di dalam sekolah, diselesaikan dulu, baru ya kalau misalkan memang baik dipublikasikan berarti dipublikasikan. Kalau memang tidak baik Kurang kita baik. yang tahu. Terima kasih bagi wawancaranya kali ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa mengevaluasi saya juga saat mengambil keputusan itu, karena hal-hal yang sangat saya prioritaskan, karena dalam pendidikan juga harus bisa membuat sebuah keputusan di mana keputusan itu adalah kebajikan ataupun keputusan yang terbaik di mana tidak merugikan orang pihak lain ataupun pihak lain, sehingga bisa mencari dan solusi yang terbaik. Jadi saja berarti terima kasih untuk waktunya. Saya juga berarti terima kasih telah saya akhiri. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berhasil sukses. Amin. Bergeraknya. Amin. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Pak Jo, waktunya. Perkenalkan, saya ingin mewawancara Pak Jo berkaitan dengan bagaimana Pak Jo sebagai kepala sekolah mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu apakah keputusan yang bersifat dilema etika ataupun keputusan yang rujukan moral. Nah, jadi selama Pak Jo hari sebagai kepala sekolah mungkin pernah mengalami sebuah kasus yang berdilema atau kasus yang rujukan moral dari rekan guru ataupun dari siswa ataupun yang lainnya. Jadi saya ingin menggali ataupun interaksi dengan Bapak menceritakan pengalaman Pak kepala sekolah Pak Jo menghadapi dilema semacam itu, misalnya seperti apa Pak? Baik, Pak Wawan, terima kasih. Menjadi kepala sekolah memang yang saya rasakan dilema, banyak dilemanya, karena seorang pemimpin itu harus mempunyai keputusan yang tepat. Kalau bahasa Jawa ngambil ikan, tapi bagaimana agar air itu tidak keruh. Terkait dengan keputusan tersebut, banyak sekali kasus yang kami alami. Yang paling muncul adalah terkait dengan dilema etika. Karena keputusan yang kemarin kita harus tidak ada yang nyakwang, itu bagi saya pribadi itu sangat Dilema sekali itu ya? Iya, simalakama kalau bahasa Indonesia, sehingga harus dipikirkan secara matang. Ketika tidak dipikirkan secara matang, maka keputusan itu akan menjadi berat. Sehingga keputusan yang paling berat yang menurut saya pribadi alami di sekolah ini ketika menerapkan sistem bagaimana tidak ada yang nyabang, kemudian juga menggunakan absensi fingerprint dan juga ditentukan waktunya. Dan ini keputusan yang benar-benar berisiko dan membuat mental, kemudian membuat pikiran dan juga suasana di sekolah sedikit berguncang. Kira itu Pak. Jadi ada sebuah dilema ketika berkaitan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya Pak ya. Ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Jo menjalankan keputusan atau mengambil keputusan yang dua-duanya mengandung unsur kebenaran dan dua-duanya mengandung unsur nilai kebajikan. Jadi bagaimana Pak Jo ini menjalankan keputusan ketika dua-duanya mengalami dilema, tadi yang satu mengandung kebenaran dan kebajikan gitu. Ya, yang saya ambil keputusan itu pertama tentu harus bijak Pak. Kemudian yang kedua, saya belum berpikir yang mendahulukan asas kemanfaatan di sekolah, bukan asas kemanfaatan untuk pribadi ataupun perorangan. Ketika itu memang mencakup untuk kegiatan sekolah yang lebih besar, maka itu yang kami pilih Pak. Sebagai contoh, kemarin itu terkait dengan fokus
dulu itu saya berpikirnya banyak sekali manfaat yang diambil dari pemroposan tersebut untuk sekolah. Satu, biar buat jadwal tidak ulang-ulang kali. Kemudian yang kedua, tidak banyak tiang kosong kalau bahasa ini. Sehingga saya mengesampingkan yang pribadi dulu Pak, karena memang kebutuhan sekolah itu yang bersifat kami prioritaskan. Jadi ada sebuah kriteria tertentu ya Pak, dalam mengambil keputusan di mana Pak Jo lebih mengutamakan unsur yang kepentingannya terhadap sekolah dulu daripada unsur yang bersifat lebih pribadi. Nah, langkah ataupun prosedur apa yang Pak Jo tekankan atau Pak Jo gunakan saat mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkahnya mungkin ada langkah saya itu mencari kebenaran dulu ataupun guru membuktikan dulu ataupun bagaimana sehingga Pak Jo bisa mengambil sebuah keputusan ataupun berdasarkan sebuah tatib ataupun berdasarkan sebuah SOP yang sudah berlaku di sekolah pun gimana? Baik, saya meneruskan lagi ke masalah tadi ya Pak, terkait dengan pemroposan. Berawal dari masalah. Kemudian setelah ada masalah, kemudian menganalisis Pak. Saya menganalisis kebutuhan sekolah itu seperti apa, kemudian baru berkoordinasi dengan atasan. Tapi atasan kami adalah yayasan. Kami ngobrolkan dengan panjang lebar terkait dengan masalah tersebut. Kemudian setelah koordinasi dengan yayasan sepakat ada kata penyamaan persepsi, kemudian baru kita obrolkan dengan rekan-rekan Dewan Guru Pak. Kemudian ya rekan-rekan Dewan Guru diberikan pemahaman tentang berbagai masalah sumber yang ada di sekolah terkait dengan baik pembelajaran ataupun kosong dan sebagainya, sehingga masalah itu guru juga memahami dan kami memberikan solusi seperti pemroposan tersebut dengan kriteria A, B, C, D. Sehingga setelah itu yayasan juga oke, guru juga memahami, tinggal memilih, silakan yang mau fokus ini silakan, yang tidak pun mangga. Sehingga ketemu pematangan. Jadi ada koordinasi terlebih dahulu ya. Ada pimpinan selanjutnya selalu lembaga yayasan maupun dengan yayasan dulu. Nah, pasti keputusan yang Bapak Kepala Sekolah ambil pasti ada tantangannya pastinya. Apapun keputusan ataupun kebijakan yang Bapak Kepala Sekolah sudah tetapkan, pasti ada tantangan. Nah, yang menjadi tantangan ini apa saja? Pak. Karena setiap keputusan pasti ada sebuah tantangan, dan itu kita harus siap dengan resikonya. Oleh karena itu semacam kasus tadi itu terkait dengan pemroposan itu tantangannya yang paling berat adalah omongan dari Dewan Guru. Mungkin juga gibahan seperti itu. Tapi itu kalau saya sudah mempersiapkan, karena itu pasti resikonya seperti itu Pak. Tetapi yang paling penting bukan ke masa itu, tapi bagaimana proses itu bisa tetap berjalan, pembaruan bisa berjalan walaupun masalah-masalah ataupun yang lainnya muncul. Sehingga ketika nanti proses itu full dan berhasil, dengan sendirian masa itu akan selesai. Jadi ketahanan kita untuk bisa mengawal program yang akan kita lakukan. Ya, perlu kesabaran yang ekstra banget ya Pak ya. Karena keputusan yang kita buat, tantangannya yang begitu varian muncul, kalau kita nggak sabar, kita nggak komit dengan kesabaran kita, ya berarti pasti akan terbawa emosi juga ya Pak ya. Nah, selain mengambil keputusan, begitu ada tantangan dan juga ada konsekuensi baratnya, ada hal apa saja Pak faktor yang mempermudah atau membantu Bapak saat mengambil keputusan? Ada nggak yang membantu? Misalnya saya mengambil keputusan ini berdasarkan perintah dari atasan, misalnya saya mengambil keputusan ini adalah demi kemaslahatan kita bersama, ataupun hal yang lain yang bisa menjadi acuan dasar ataupun yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Yang membuat saya dimudahkan itu
selain istiqomah berdoa ya, itu koordinasi Pak, titik sentral koordinasi dengan atasan ataupun dengan bawahan dalam arti kata-kata saya. Ketika atasan itu sama persepsinya dan bawahan juga sudah diungkapkan dan juga menerima bahasa ini tantangan itu, maka itu akan menjadi mudah Pak. Yang penting intinya ada koordinasi dengan atasan dan dewan guru ataupun staf juga memahami hal itu, maka itu akan memudahkan. Tapi koordinasi serta keyakinan dalam diri Bapak kepala sekolah dalam membuat sebuah keputusan ini berarti yang memang harus prioritasnya ya. Nah, di sini ada lagi Pak, misalnya ketika Bapak membuat sebuah keputusan, apakah Bapak ini membuat schedule jadwal ataukah langsung dipaparkan ke Campacul? Atau contoh misalnya ada masalah tadi dilema etika Bapak kepala sekolah berkaitan dengan pemfokusan guru dalam satu instansi. Nah, tapi dalam membuat keputusan itu apakah saat itu juga langsung diputuskan semuanya fokus, ataukah Bapak mengambil statement membuat schedule nanti di akhir bulan kita dapatkan untuk bagaimana gitu? Ya pasti dengan schedule Pak. Kalau langsung ujuk-ujuk saya kira akan terkait saja. Schedule kan Pak. Misalkan yang pertama sebelum diusulkan ke dewan guru kita harus koordinasi dengan atasan. Sudah persamaan persepsi sudah oke. Lalu yang kedua itu adalah ke dewan guru. Penyamanan persepsi juga bisa dipanggil satu persatu ataupun kemudian rapat secara penuh, dan rapat secara penuh juga itu tidak harus sekali, mungkin bisa 2 sampai 3 kali. Nah setelah itu tercapai, juga memahami dengan masalahnya, baru itu disiapkan instrumennya. Dan instrumen itu harus tepat, dalam arti tepat itu bukan di awal ataupun di tengah pembelajaran, tapi di akhir. Jadi ketika keputusan misalkan satu guru ini tidak bisa fokus, maka itu tepat karena di akhir. Boleh silakan mencari orang lain ataupun sekolah yang satu biasa selesai, sehingga waktu pun itu sangat prioritas. Jadi ketika kita membuat kepala sekolah membuat keputusan, berarti tidak sepenuhnya langsung diputuskan gitu ya. Berarti harus ada semacam step-stepnya, ada harus berkontribusi dengan pihak pimpinan, kolaborasi berhubungan dengan teman-teman juga. Baru itu ketika sudah disepakati, baru kita berikan tadi kepada teman-teman untuk keputusan itu yang kita ambil. Berarti singkatnya udah membuat schedule sebelumnya Pak ya. Itu. Nah kira-kira nih Pak Jo, misalnya kayak keputusan tadi memfokuskan dulu dalam satu instansi. Misalnya keputusan itu, hasil keputusannya atau saat membuat keputusannya kita publish ke media sosial, melalui misalnya Facebook, Instagram dan yang lainnya, karena sudah banyak di media sosial. Nah menurut pandangan Bapak kepala sekolah dengan langkah tadi, bagaimana? Apakah Bapak menyetujuinya karena bagus sebagai wadah untuk informasi terkait ramai, ataukah tidak setuju itu pun ada pandangan lain menurut Bapak kepala sekolah? Kalau untuk masalah itu sementara kita keep saja dulu. Karena yang kita munculkan ke media sosial itu terkait dengan satu prestasi Pak. Kemudian informasi yang baik tentang sekolah kita buat. Terkait dengan keputusan tadi terkait fokus guru itu saya kira belum perlu untuk dibuatkan. Itu hanya untuk kita saja. Yang paling penting masyarakat tahunya adalah sekolah kita punya kegiatan apa, punya prestasi apa, itu yang kita buat. Jadi yang bersifatnya dilema ataupun misalnya sebuah permasalahan, hanya intern kita saja yang perlu tahu, dan intern kita juga menyelesaikan, tidak meski pihak luar yang tidak tahu akar permasalahannya ikut berkomentar atau ikut campur ya Pak ya. Berarti hanya untuk prestasi, inovasi, kreasi, kreativitas yang ada di sekolah yang kita tunjukkan ke halayak. Mungkin dari semua percakapan itu sudah selesai Pak. Sudah banyak sekali gambaran
terhadap saya seperti ini. Cuma ada satu pertanyaan lagi Pak, dari semua hal yang Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan pada saat ini, kira-kira mungkin ada pembelajaran apa gitu Pak yang Bapak ambil dari percakapan kita ini, sehingga akan Bapak apakan nanti untuk kedepannya gitu dari percakapan itu, karena saya ini kan ibaratnya mengerti Bapak ataupun mewawancarai Bapak untuk bagaimana mengambil sebuah Ya, yang pertama Pak, ketika kita mengeluarkan sebuah keputusan sebagai pembatas juga mengambilkan, tapi akhirnya tidak perlu. Tentunya filosofi itu sangat penting. Bagaimana caranya? Yaitu pertama Pak, setelah mengalami masalah, sudah ketemu masalahnya, kita komunikasikan dengan atasan kita. Komunikasikan sampai dengan memahami masalah tersebut. Jika sudah satu frekuensi, sudah oke, baru kita turunkan kepada bawahan kita, staf kita, dewan guru kita, memahami masalah yang ada. Kemudian bukan sekali, 2 kali, mungkin sampai 3-4 kali kita untuk diturunkan, untuk merapatkan, untuk semua dewan guru memahami. Ketika itu sudah semua paham, satu visi, baru kita tentukan waktu yang tepat untuk memberikan keputusan tersebut, sehingga keputusan itu tidak sepotong-sepotong, tidak menimbulkan fitnah, tetapi antara atasan dan bawah memahami permasalahan itu. Saya kira itu mudah-mudahan nanti siapapun yang menjadi kepala sekolah ataupun bawahan nanti jadi pimpinan ataupun yang lain pegang filosofi tersebut, yaitu ambilkan tapi akhirnya tidak menjadi keruh. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak, waktunya sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi. Semoga apa yang kita harapkan bisa menjadi kontribusi yang baik di dalam konten ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.